Selanjutnya adalah pelayanan penunjang dari instansi lain. Ya, ini juga mempengaruhi ya dari faktor lingkungan. Jadi pelayanan penunjangnya itu bagus. Misalnya cleaning service-nya rajin bersihin kamar mandi, rajin bersihin lantai, ya rumah sakitnya selalu terlihat rapi gitu ya, kamar-kamarnya gitu ya. Itu juga mempengaruhi dari kebutuhan tenaga perawat ya, karena semakin banyaknya pasien yang pengen datang ke situ, ke rumah sakit tersebut. Selanjutnya di slide 9 kita belajar tentang beban kerja perawat. Nah, beban kerja perawat itu dipengaruhi oleh faktor apa saja sih? Yang pertama adalah perkembangan ilmu teknologi ya, ilmu pengetahuan teknologi. Jadi semakin tinggi pengetahuan atau tingkat teknologi perkembangan semakin tinggi ya, maka perawat itu juga perlu mempelajari tentang teknologi. Kalau dulu ngaskepnya mungkin pakainya tulisan tangan ya, yang dilaporkan dalam bentuk tulisan saja. Kalau sekarang selain tulisan tangan itu juga harus ngerti bagaimana cara ngaskep di komputer yang sudah ada sistemnya. Nah, itu pengaruh banget nih namanya perkembangan iptek ya. Kemudian disaster itu bencana ya, bencana yang nggak terduga ataupun yang ya misalnya kecelakaan beruntun, banyaknya pasien. Jadi bila datang ke rumah sakit tersebut yang terdekat, maka beban kerjanya akan meningkat. Bencana alam seperti ada gempa, kemudian ada banjir, tanah longsor dan lain-lain ya. Secara mendadak ya, maka butuh banget namanya perawat, tenaga medis ya. Sekarang bencana COVID-19 gitu ya, COVID-19 yang lagi booming ya, beban kerjanya akan tinggi ya, karena perawatnya beresiko untuk terjadi atau terjangkit virus corona juga gitu atau COVID. Nah, kemudian adalah ketiga, tingkat pendidikan konsumen. Jadi pasiennya itu pinter-pinter ya. Aku sakit apa sih sebenarnya? Leukemia apa, searching bagaimana pengobatannya dan lain-lain. Begitu tingkat pendidikan konsumen itu tinggi ya, beban kerja perawat itu juga tinggi. Kenapa? Karena pasiennya pinter-pinter gitu, lebih kritis. Itu saya dikasih obat apa sih sus? Fungsinya untuk apa sus? Kenapa saya kok nggak dikasih obat ini sus? Kenapa dosisnya itu segini sus? Kok harus diminum sus? Kenapa nggak disuntikan saja dan lain-lain sebagainya? Ya, jadi akan lebih kritis ya. Maka beban kerja perawat juga, aku harus lebih 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 pintar lagi nih dari pasien. Aku harus lebih mentalnya harus lebih kuat nih ngadepin pasien yang seperti ini nih gitu dan lain-lain. Oke, terus lanjut tingkat pendidikan perawat ya. Semakin bagus tingkat pendidikan perawat, seharusnya perawat itu semakin bagus juga untuk melaksanakan pelayanan keperawatannya. Ya, jadi lebih kompeten, lebih tahu begitu ada masalah bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu ya. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan perawat juga dituntut nanti beban kerjanya dia akan tinggi karena apa? Dia dianggap mampu. Dia dianggap lebih bisa ya. Misalnya ada perawat di rumah sakit itu yang pendidikannya D3, ada juga yang S1 nurse ya. S1 nurse itu pendidikannya lebih tinggi kan daripada D3. Dan dia punya beban kerja yang tinggi untuk S1 nurse ya, karena dia dituntut untuk lebih kritis juga menghadapi masalah, lebih tahu juga apa yang akan dilakukan ketika ada pasien yang begini gitu. Maka beban kerja dia akan semakin tinggi. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, beban kerjanya juga semakin tinggi karena dia dituntut masa nurse S1 nggak bisa gitu ya, anggapannya akan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ekonomi politik. Jadi kalau
ekonomi politik ya akan berpengaruh ya. Kalau keuangannya nggak ada, kurang ya, atau gajinya sedikit, ya itu ngaruh di beban kerja. Antara loyal sama enggak gitu ya, gaji saya cuma segini gitu ya, di bawah yang seharusnya gitu, misalnya nggak ada tunjangan lain, liburnya jarang, itu akan mempengaruhi beban kerja perawat ya. Ada politik, kebijakan rumah sakit, kebijakan pemerintah terkait dengan kesehatan berbeda-beda. Nah, ini juga pengaruh di beban kerja. Kemudian pengaruh musim atau cuaca, ini ngaruh juga ya. Semakin musimnya lagi sering hujan, ya banyak orang yang flu gitu ya, maka banyak yang sakit, beban kerjanya akan semakin tinggi. Kemudian sarfas atau sarana fasilitas ya, sarana fasilitasnya itu kurang ya, mau perawatan luka, alat-alatnya banyak yang kurang ya, ini ngaruh di beban kerja ya. Hukum dan peraturan pemerintah. Hukum dan peraturan pemerintah ya hampir sama seperti politik ya, peraturan tentang kesehatan, tentang bagaimana perawat ya, tentang hukum kalau misalnya ada yang malpraktek, ada yang melakukan tindakan kriminal dan lain-lain ya. Ini ngaruh di beban kerja. Dan terakhir adalah masalah komunitas atau masalah yang ada di masyarakat. Kalau masyarakatnya itu punya masalah yang misalnya wabah DBD ya di suatu desa apa gitu ya. Nah, di situ banyak pasien-pasien DBD di masyarakat ya, otomatis akan banyak juga yang dirawat di rumah sakit dan itu akan mempengaruhi beban kerja. Ya, jelas ya. Lanjut yang slide 10. Beban kerja itu sebenarnya apa sih? Beban kerja adalah volume kerja pada suatu unit atau departemen. Bisa juga disebut sebagai bagaimana menghitung aktivitas kerja perawat dan bagaimana tingkat ketergantungan pasien pada pelayanan keperawatan. Aktivitas keperawatannya kalian sudah tahu ya, bahwa perawatan itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung apa aja coba? Ya langsung nyuntik, merawat luka, itu kan langsung ya. Yang tidak langsung apa saja? Yang tidak langsung menyiapkan obat-obatan yang mau disuntikan ke pasien, menyiapkan pasien mau ke ruang operasi dan lain-lain ya. Ada satu lagi ya sebenarnya ya, kemarin juga sudah dibahas di materi sebelumnya, yaitu adalah pendidikan kesehatan. Bagaimana perawat memberikan penkes ke pasien atau keluarga. Beban kerja perawat dalam satu unit itu yang pertama ini ya ada apa aja sih? Yang pertama adalah jumlah pasien yang dirawat per hari, per bulan, dan per tahun. Jadi jumlah pasiennya berapa sih setiap harinya, dihitung diakumulasi setiap bulan dan setiap tahunnya berapa. Kalau semakin meningkat fluktuasinya tadi, semakin naik, maka beban kerja perawat akan semakin tinggi. Kondisi atau tingkat ketergantungan pasien, ini sering saya sebut ya, nggak usah saya bahas lagi. Kemudian yang ketiga, rata-rata hari perawatan pasien. Rata-rata hari perawatan pasien itu berapa hari? Kalau yang persalinan normal, baru melahirkan, itu dirawat cukup 2 hari. Kalau yang SC bisa sampai 5 hari. Ya. Nah, rata-rata yang pasien lain bagaimana? Yang penyakit dalam, yang habis operasi itu berapa rata-rata perawatannya? Jenis kegiatan tindakan keperawatan. Ya, jadi tindakan keperawatan itu apa aja? Yaitu tadi nyuntik, nginfus, perawatan luka, gitu ya. Frekuensi berapa kali dari masing-masing tindakan yang dilakukan pada pasien. Satu pasien begitu perawatan luka, dia sehari dirawat berapa kali? Ada pasien yang dirawat cukup 1 kali sehari, ada yang 3 hari sekali, ada juga yang pagi dan sama sore 2 kali sehari gitu ya. Kemudian yang kelima adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan tersebut. Kira-kira itu kalau merawat luka
gangren atau luka diabetes mellitus itu butuh waktu berapa lama sih? Gitu, ya. Kalau luka bakar yang derajatnya tinggi butuh waktu berapa lama sih untuk merawat luka? Ya. Kemudian slide selanjutnya adalah bagaimana sih cara merekrutmen atau menarik tenaga kerja perawat. Ya, dengan berkenaan dengan pencarian dan penarikan tenaga kerja yang potensial dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan untuk mengisi suatu jabatan tertentu yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi yang dimaksud organisasi ini sendiri adalah rumah sakit ya misalnya. Nah, organisasi rumah sakit itu dia akan mencari atau menarik tenaga kerja yang berpotensi bagus untuk menjadi karyawan, untuk menjadi tenaga kerja ya. Yang dibutuhkan berapa jumlah yang tepat ya, karena pasiennya diperkirakan sampai segini butuh perawatnya berapa, yaitu pakai perhitungan ya. Dengan kemampuannya yang kompeten untuk mengisi suatu jabatan tadi, misalnya yang ada di ruang ICU berapa, yang ada di ruang penyakit jantung berapa misalnya. Nah, ini cara rekrutmennya berkaitan dengan itu. Nah, metodenya cara merekrut pakai apa? Ya, rumah sakit beda-beda. Ada yang narik tenaga kerjanya bisa lewat iklan, ya, baik di radio maupun di TV. Ada juga lewat leasing, ya, dengan tenaga honorer. Banyak juga kok perawat-perawat ini ya, jadi perawat tenaga honorer ya, kontrak. Jadi dia yang lamar, dia yang bayar rumah sakitnya untuk menjadi tenaga kontrak. Ya nanti di situ karena dia bekerja di rumah sakit tersebut kan harapannya perawat yang kontrak itu kan nanti dia akan menjadi karyawan situ. Nah, nanti akan berlomba-lomba dalam bagaimana kinerjanya akan dinilai, berlomba-lomba lihat kalau misalnya si A kinerjanya bagus daripada si B gitu. Kalau mau jadi pegawai sini mending milih si A gitu ya. Bisa seperti itu. Atau rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja, itu saja Pak, itu anaknya rajin, anaknya terampil, anaknya enak kalau diajak komunikasi, diajak kerjasama sama perawat-perawat lain gitu misalnya, itu akan berpengaruh ya. Bisa juga lewat seperti itu, bisa juga lewat lamaran pribadi yang ngelamar sendiri kemudian dites ya. Nah, kemudian lewat lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, ya PT-PT bisa juga, serikat buruh, dan bisa dengan penggunaan komputer atau internet. Kemudian bagaimana cara menseleksinya? Cara seleksinya yaitu dengan memilih ya, memilih tenaga kerja yang potensial. Tadi aku mau pilih siapa ya, bingung ya. Manajer keperawatan bisa pakai langkah-langkahnya. Yang pertama adalah dengan wawancara pendahuluan. Diwawancara motivasinya apa kamu bekerja di sini, misalnya ditanya seperti itu. Kenapa kamu pengen bekerja di sini, berapa gaji yang kamu pengen di sini gitu ya. Jadi sesuai dengan yang ada di rumah sakit tadi. Kemudian kebijakan rumah sakit tadi pengen kriteria yang seperti apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, pengumpulan data-data pribadi atau biografi ya. Ini bagus banget nih, punya pengalaman yang bagus, pernah kerja di rumah sakit A, B yang ada di Jakarta, yang profesional misalnya. Itu bisa menjadikan seleksi ya. Pengujian, tes ya. Coba dites, coba pasang infus bagaimana gitu ya. Coba dites bagaimana cara EKG gitu ya, rekam EKG. Oh bisa semua ya, ini lulus, itu nggak bisa lah, nggak usah yang itu. Nah bisa juga seperti itu. Wawancara yang lebih mendalam juga bisa ya, terserah mau tanya apa, tergantung bagian personalianya ya rumah sakit tersebut. Pemeriksaan referensi prestasi, oh dia pernah berprestasi loh, pernah lomba karya ilmiah misalnya waktu kuliahnya gitu ya, atau dia pernah loh lomba apa lagi gitu ya, dan dia juara gitu ya tentang perawatan luka.